Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Saya ingin menyampaikan beberapa indikasi dan tanda-tanda ketika seseorang itu bertumbuh secara rohani. Tanda-tandanya biasanya sederhana, tetapi kadang-kadang tidak disadari oleh yang bersangkutan. Masuk dalam kehidupan rohani itu seringkali disalahpahami akan mengalami banyak hal-hal mistis yang luar biasa, atau mempunyai kemampuan-kemampuan luar biasa yang melebihi orang-orang yang tidak masuk di dalam kehidupan rohani. Menurut saya itu gambaran yang tidak tepat. Perjalanan rohani justru ketika sudah sampai pada muaranya, akan ada tanda-tanda integritas atau kesatuan. Tanda yang paling utama ketika orang sungguh sampai pada tahap yang cukup akhir dalam perjalanan rohani adalah berhentinya pertentangan di dalam diri. Ada keutuhan dan kesatuan dan penerimaan diri yang tanpa syarat. Sehingga rasanya itu tenang dan damai. Biasanya selalu ada dua kubu di dalam pikiran kita yang terus berdebat. Yang satu menginginkan sesuatu, yang satu kemudian menegur dan menyatakan bahwa keinginan itu tidak baik. Dan kemudian terjadi diskusi yang tidak selesai. Atau ingin melakukan sesuatu, dan yang satunya lagi merasa bahwa tindakan itu tidak bisa diterima. Lalu terjadi perperangan di dalam diri. Nah, ketika bertumbuh secara spiritual, secara rohani, pertentangan di dalam diri ini berhenti. Tidak ada oposisi di dalam diri. Lebih tenang, lebih bisa menerima semuanya, karena kemudian yang terjadi adalah tidak lagi mengikuti pikiran, melainkan menyadari semuanya. Yang baik disadari, yang tidak baik juga disadari, dua-duanya diterima, dan kemudian dimengerti, kemudian dilepaskan. Karena dua-duanya sebetulnya adalah pikiran, dan pikiran itu datang dan pergi, maka tidak harus kemudian berantem terus. Dua-duanya pikiran, dan karena dua-duanya pikiran dan dua-duanya kemungkinan, maka tidak ada selesainya. Nah, itu semua disadari, kemudian yang ada adalah penerimaan. Dan kemudian ada kedamaian. Terjadi juga kesatuan dua sisi di dalam diri. Kalau dalam psikologi, terutama Carl Jung, kita itu mempunyai sisi maskulin dan feminin. Nah, sekarang ini diterima dua-duanya. Kalau yang semula cenderung maskulin sekali, tegas, teratur, rapi, orientasi keluar, sekarang menerima juga sisi femininnya, memelihara, tenang di rumah, kemudian juga lebih bisa menerima, lalu menjadi seimbang. Lembut, kelembutan juga muncul, dan sebaliknya, kalau yang cenderung feminin sekarang juga yang maskulin keluar, seimbang, bisa tegas, bisa setting boundaries, dan tidak merasa bersalah, nyaman akan itu semua. Itulah yang terjadi, ada kesatuan, ada penerimaan secara penuh. Tidak ada peperangan di dalam diri. Juga tidak perlu harus mengejar validasi. Dia bisa menerima diri apa adanya tanpa merasa bersalah. Nah, ini juga tanda berikutnya. Rasa bersalah
dalam arti menyalahkan diri sendiri, itu sudah berkurang banyak. Bukan tidak peka, tetapi rasa bersalahnya rasa bersalah karena memang objektif. Bukan rasa bersalah karena ingin mendapatkan validasi. Juga sudah mulai sadar bahwa tidak ada yang perlu dibereskan. Tidak ada yang perlu diluruskan. Karena yang mau diluruskan sudah tidak ada. Wong itu sudah terjadi di masa lalu, mau diluruskan bagaimana? Lebih menghayati sekarang, lebih menerima diri apa adanya. Juga tidak terlalu dihantui oleh kemungkinan-kemungkinan negatif di masa depan. Karena itu juga tidak ada. Sehingga bisa lebih menghayati, mengalami Tuhan yang hadir saat ini. Dan lebih tenang, karena kemudian pikiran sangat berkurang. Yang bagus juga, tetap ada pikiran-pikiran, tetapi tidak lagi mengendalikan. Dan ternyata ketika pikiran itu tidak lagi menjadi tuan, tidak lagi mengendalikan, pikiran itu ternyata bagus sekali, inspiratif dan kreatif untuk banyak solusi. Karena memang pikiran itu sifatnya kreatif, tetapi tidak dipikirkan. Karena pikiran-pikiran itu muncul dengan sendirinya. Nah, pikiran dalam hal ini kemudian tidak lagi menjadi tuan, tetapi menjadi hamba. Ketika pikiran itu menjadi hamba ternyata luar biasa, sangat berguna. Kita bisa berangkat bekerja dengan berbagai macam strategi, dengan kebijakan-kebijakan, tetapi bukan supaya mendapatkan pengakuan atau validasi, melainkan berangkat dari kejernihan. Lalu kemudian pikiran-pikiran itu menjadi sangat positif, sangat kreatif, dan tidak berlawanan satu sama lain. Karena di dalam diri kita sendiri sudah ada integrasi. Tidak ada lagi pertentangan di dalam diri. Tidak ada lagi kegelisahan, tetapi ada dominasinya rasa tenang dan harmoni, penerimaan diri yang tanpa syarat. Itulah beberapa tanda sederhana. Tetapi intinya terjadi integrasi, kesatuan di dalam diri. Yang semula berlawanan, yang semula bertentangan, tidak ada lagi. Karena kita tidak lagi berpijak, bertitik tolak pada pikiran, tetapi pada kesadaran. Yang bisa menerima semuanya baik dan buruk. Bahkan keburukan-keburukan kita, kelemahan-kelemahan kita, bisa diterima dengan sadar, tidak disembunyikan di bawah sadar. Sehingga antara apa yang disadari dan yang di bawah sadar tidak lagi terpisah. Karena tidak ada yang disembunyikan di bawah sadar. Kesadaran tidak hanya terjadi pada waktu meditasi, tetapi juga pada waktu bertemu orang, pada waktu menikmati kopi hangat, atau ketika menyampaikan sesuatu. Sungguh-sungguh hidup atas dasar kesadaran, bukan atas dasar performance. Tidak sedang menunjukkan sesuatu sebagai pertunjukan, karena hanya menampilkan yang baik dan menyembunyikan yang tidak baik, tetapi sungguh-sungguh presence, hadir, mengalami dalam keterbukaan, baik dan buruk. Karena itu, kritik, penilaian orang lain tidak lagi mengganggu. Karena sudah ada keterbukaan dan penerimaan secara utuh. Mudah-mudahan Anda sudah sampai di sana. Tapi kalau toh tidak, Anda tahu bagaimana harus mencapai ke sana. Yaitu banyak hening, menerima diri apa adanya tanpa menolak salah satunya, dan kemudian bertindak, berpikir, bertitik tolak dari kesadaran, bukan dari pikiran. Maka Anda akan memperoleh kedamaian atas kesatuan di dalam diri. Tidak ada lagi pertentangan, yang ada adalah keutuhan, kedamaian, dan kesejahteraan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are love. Tuhan memberkati.